Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita masih di channel saya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai politik pertemuan Bu Megawati dengan Dasko Sukmi Ahmad. Ini menjadi sesuatu yang baik, gitu kan. Ini ditandai sebagai suatu adanya komunikasi yang terjalin antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo, gitu kan, atau Bu Megawati memberi ruang komunikasi kepada Pak Prabowo sebagai presiden saat ini, gitu kan. Selain itu, ini komunikasi yang kedua, gitu kan, meskipun ada komunikasi yang lainnya, gitu kan. Komunikasi yang pertama misalnya kehadiran Bu Megawati di acara hari lahir Pancasila. Kemudian Pak Prabowo juga mengutus Dasko untuk lebih komunikasi, gitu kan, dengan Bu Mega, gitu kan. Jadi pertemuan di Harlah itu Bu Mega bertemu dengan Gibran, ini bukan sesuatu yang biasa sebenarnya, tapi sesuatu yang baik, gitu kan. Karena keduanya dianggap memiliki suatu konflik, tapi ya mencair, gitu kan. Bu Megawati memang sebagai seorang negarawan, memiliki suatu pengalaman yang luar biasa, kemudian menjadi sosok ketum partai yang sangat idealis, gitu kan. Nah, pertemuan Bu Megawati dengan Dasko, hadir juga Bu Puan Maharani sebagai ketua DPR. Ya, ini mau menjelaskan bahwa Bu Megawati membuka ruang komunikasi juga dengan anggota atau dengan parlemen, gitu kan. Hal ini saya tandai bahwa ya Bu Megawati akan menerima pertimbangan, gitu kan, dari Pak Prabowo, gitu kan. Ya, saya pikir Dasko datang ke dan bertemu dengan Bu Megawati ini karena ya persoalan usulan pemakzulan Gibran, gitu kan. Suratnya sudah masuk ke DPR, gitu kan. Ya, semua fraksi partai politik ya banyaknya tidak mendukung, gitu kan, pemakzulan Gibran. Golkar, Demokrat, PAN, ya semuanya menganggap bahwa ini ya sesuatu yang sah-sah saja di dalam demokrasi, gitu kan. Tetapi ya mungkin tidak akan diterima, gitu kan. Tidak akan ada lagi cerita sampai harus dimakzulkan Gibran, gitu kan. Ya, dukungan Bu Megawati terhadap Pak Prabowo ya sangat luar biasa, apalagi saat ini kan ada mau kabar reshuffle, gitu kan, ketika pemerintahan ini didukung oleh PDIP yang menarik juga, gitu kan. Juga ya ruang komunikasi yang lebih elegan itu seharusnya dijalankan juga oleh para kader PDIP yang lain, gitu kan. Dan kehadiran dari Pak Prabowo, Bu Megawati dan Gibran ini sudah menandai bahwa ya mungkin sudahilah, gitu kan, kritik yang mungkin didasari atas dasar sakit hati, gitu kan. Ya sudahlah, seorang negarawan apalagi politisi yang sangat besar, apalagi Bu Megawati ini mantan presiden juga, dia memiliki istilahnya itu keluasan hati dan menatap ke depan, gitu kan, untuk membangun Indonesia ini bersama, gitu kan. Dan peran Bu Megawati dibutuhkan untuk saat ini, gitu kan. Dan di dalam politik itu tidak ada sesuatu yang sengaja, gitu. Semuanya adalah sudah by design, gitu kan. Ada seorang filosof dari Prancis, Jean-Paul Sartre, seorang aliran eksistensialis, yang menyatakan eksistensi mendahului esensi, gitu kan. Nah, jadi kehadiran seseorang ini sudah menjelaskan istilahnya komunikasi, relasi, gitu kan. Ya, jadi kehadiran Bu Megawati ini mau menjelaskan ya ada ruang komunikasi yang dibuka, gitu kan, untuk Pak Prabowo, gitu kan. Dan ketika Pak Prabowo berkomunikasi tentu saja ya
ini yang berkaitan dengan dukungan kepada Pak Prabowo gitu kan. Karena ya Pak Prabowo ini kan satu paket dengan Gibran gitu kan. Jadi saya pikir kita sudah jelas lah logikanya, yang mau memakjulkan Gibran tentu saja ini adalah ingin mengganggu pemerintahan dari Pak Prabowo sendiri gitu kan. Jadi ingin membuat pemerintahan Pak Prabowo tidak stabil, tidak bisa menjalankan programnya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat jelas gitu kan. Jadi ya intinya para Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini ya sebenarnya secara tidak langsung atau secara jelas itu sebenarnya tidak mendukung Pak Prabowo gitu kan. Dan pertemuan dari Bu Megawati ini menjadi suatu pesan positif, suatu gambaran yang cukup baik tentang komunikasi yang rasional, komunikasi yang sebenarnya harus jadi tauladan gitu kan. Kita di dalam politik itu bisa berkonflik, bisa mungkin marah-marahan, tapi demi kepentingan bersama, demi suatu tujuan yang lebih baik, Indonesia emas, kita bersatu gitu kan. Dan nanti kita akan berkompetisi lagi gitu kan di waktunya gitu kan, pas pilpres nanti gitu kan. Tapi ini masih jauh gitu kan. Dan saat masa ini ya masa kita mendukung pemerintahan untuk membangun, untuk melaksanakan program-program kesejahteraan rakyat di tengah ketidakstabilan geopolitik global saat ini gitu kan. Jadi upaya untuk memecah belah bangsa ini dengan wacana ketidakstabilan pemerintahan ini ya harus diselesaikan gitu kan. Kita harus menatap ke depan tentang Indonesia emas, di mana generasi ke depan, generasi kita, anak cucu kita harus hidupnya lebih baik gitu kan. Terima kasih.